Halo Bapak Ibu Guru, perkenalkan saya Krisanti, CGP Angkatan 5 dari SMA Sugar Group, Lampung Tengah. Di sini saya akan mencoba untuk menyimpulkan dan merefleksikan apa yang saya dapat dari modul 1 terkait filosofi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari modul 1, ternyata saya sadari bahwa ada beberapa miskonsepsi yang saya lakukan selama saya mendampingi siswa dan memberikan pembelajaran di kelas. Ada 3 poin yang saya bisa simpulkan. Yang pertama adalah terkadang saya fokus dalam mengejar materi dan tuntutan kurikulum sehingga melupakan bahwa tidak semua anak itu memiliki kecepatan belajar yang sama. Yang kedua, seringkali juga saya memberikan penugasan kepada siswa itu tanpa didahului dengan diagnosis awal terkait profil siswa, keunikan siswa, dan bakat-bakat yang dimiliki oleh siswa. Dan yang ketiga, untuk menentukan tujuan belajar pun, saya seringkali menentukan tujuan belajar itu sesuai dengan persepsi saya sebagai guru. Sehingga kurang memperhatikan sebetulnya apa sih yang dibutuhkan siswa di materi ini, terutama saat mereka terjun ke masyarakat. Nah, kemudian saya mempelajari modul 1. Nah, dari modul 1 ini ada 3 intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya coba sarikan dalam 3 poin. Yang pertama, menurut KHD itu pendidikan itu sejatinya menuntun anak untuk mencapai kodrat terbaiknya. Jadi setiap siswa itu atau setiap anak itu unik, setiap anak itu memiliki bakat masing-masing dan tidak bisa kita seragamkan. Kemudian yang kedua, pendidikan juga sejatinya bersifat kontekstual dan sesuai zamannya, tanpa menghilangkan budaya bangsa sebagai pijakannya. Jadi pendidikan itu diharapkan bisa memberikan bekal bagi siswa kita, bagi anak-anak, ketika mereka terjun ke masyarakat, apa yang kita berikan di kelas tadi akan bermanfaat buat mereka. Kemudian yang ketiga, pendidik diibaratkan sebagai seorang petani yang merawat bibitnya dengan penuh cinta, penuh sukacita untuk menghasilkan kualitas terbaik sesuai dengan kapasitas masing-masing. Atau secara sederhananya bahwa bibit padi itu ya nanti tumbuhnya akan menjadi padi, tidak bisa menjadi anggur seperti itu. Kalau kita ibaratkan di anak-anak atau siswa, jadi siswa itu dengan keunikan masing-masing kita tidak bisa paksakan. Anak yang memang tidak bisa berenang, ya kita tidak paksakan anak itu harus pandai berenang. Atau misalnya di kelas kita ada anak yang berkebutuhan khusus. Jadi kita tidak bisa paksakan anak yang tidak mampu berjalan, dia harus bisa pandai berlari atau bisa lari cepat sama dengan teman-teman lainnya yang tidak ada masalah dengan fisiknya, tidak ada hambatan fisik. Seperti itu. Nah, setelah saya pahami miskonsepsi yang sudah saya lakukan dan juga intisari pemikiran KHD, saya berkomitmen untuk memberikan yang terbaik setelah ini kepada anak-anak saya, anak-anak siswa di kelas saya, dengan membuat perubahan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, sebelum memulai memberikan pembelajaran, saya akan mencoba untuk memahami latar belakang siswa dengan melakukan diagnosis awal tadi dan membangun budaya positif. Budaya positif ini bertujuan supaya dalam proses pembelajaran kita akan memanusiakan hubungan antar siswa dan juga saya sebagai guru dengan siswa, supaya nanti kelas yang kita jalani itu akan nyaman, memberikan kenyamanan kepada siswa. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba untuk memahami tadi profil siswa tadi dan memberikan pelayanan pembelajaran yang setara dengan siswa yang memiliki bakat yang berbeda,
kecepatan menangkap pembelajaran berbeda sesuai dengan kekuatan yang mereka miliki masing-masing. Atau dengan kata lain, ada diferensiasi pembelajaran di sini. Dan yang terakhir, proses pembelajaran juga saya akan buat lebih kontekstual sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya. Jadi, apa yang diberikan di kelas itu saya harapkan akan memberikan manfaat dan membekali siswa-siswa saya ketika mereka terjun ke masyarakat. Dengan pembekalan keterampilan yang sangat dibutuhkan di abad 21 ini, seperti kreativitas berpikir atau creativity thinking, kemudian critical thinking, berpikir kritis, komunikasi, dan juga kolaborasi. Jadi itu kira-kira ada 3 proses pembelajaran yang akan saya coba terapkan setelah ini. Semoga apa yang saya rencanakan dan apa yang sudah saya pelajari di modul 1 ini akan memberikan manfaat buat siswa dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Terima kasih semuanya.